tingginya melebihi mama ya. Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rizkinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Dan tetap semangat, bahagia selalu buat kalian yang setia nontonin video aku. Videonya aku awali di pagi hari di jam 6 pagi. Daily morning aku, daily rutin aku, sebelum aktivitas apapun aku selalu mengawalinya dengan minum air putih. Cukup 1 gelas air putih aku minum terlebih dahulu sebelum nanti aku lanjut sarapan. Nah, hari ini aku lagi masak ayam goreng. Jadi hari ini sarapan aku cukup sama ayam goreng aja. Dan udah gitu aja, sesimpel itu. Yang penting ada nasi dan proteinnya. Maksud aku ada karbo dari nasi dan proteinnya dari daging ayam. Nah, goreng ayamnya ini udah selesai aja, dan di sini aku mau akeng nasi dulu. Si nasinya ini udah aku masak dari jam setengah 6 dan ini udah mateng. Jadi masaknya di rumah ya teman-teman. Kalau di dapur itu aku nggak punya colokan sama sekali, nggak ada sama sekali colokan. Jadi aku tiap masak nasi itu suka masaknya di rumah gitu kan, cuman ada di rumah aja sih yang ada colokan buat listriknya gitu. Jadi gimana ya, Pak suami itu belum sempet bikin sambungan dan colokan listrik buat di dapur gitu. Jadi kayak masak nasi, terus si kulkas juga ditaruh di rumah gitu aja. Soalnya colokan tuh yang ada tuh cuman di rumah sama di kamar. Itu pun di kamar satu colokan, dan di kamar satunya lagi ada 1 colokan, dan di tengah rumah itu cuman ada 1 colokan. Jadi gimana ya, bingung juga kalau kita mau bikin sambungan diambilnya dari mana ya. Aku tuh kurang paham, dan Pak suami juga kayaknya mungkin dia tuh kurang bisa jadi belum sempet bikinin sambungan sama colokan buat listrik di dapur gitu. Oke, dan videonya aku lanjut lagi. Di sini aku lagi sarapan bareng anak-anak sekitar setengah 7-an ya. Dan ini Teteh Naila udah selesai aja sarapannya, jadi dia mau lanjut berangkat ke sekolah. Soalnya jarak yang lumayan cukup jauh, jadi berangkatnya agak pagi. Sebenarnya ini tuh nggak pagi-pagi amat sih. Emang sekitaran jam segitu, jam 7 kurang 15 menit dia berangkat sekolah. Karena jadwal masuk sekolahnya Teteh Naila itu sekitaran setengah 8 pagi. Jalan Teteh Naila itu cepet banget ya teman-teman. Jadi cukup waktu 10 menit aja dia tuh udah nyampe ke sekolah. Pernah aku juga jalan bareng sama Teteh Naila, jalan ke sekolah juga, mau ada rapat gitu, terus diantar sama Teteh Naila. Jalannya tuh cepet banget. Jadi kalau misalkan jalan bareng aku gitu ya, dia itu nyampainya duluan saking cepetnya. Mungkin karena dia masih anak-anak ya, masih apa namanya, jalannya tuh masih cepet. Kalau aku tuh kayak udah apa sih, turun mesin kali ya, jadi jalannya tuh agak sedikit lambat gitu kan, bisa dibilang sedikit lelet juga kali ya. Oke, dan ini aku lanjut ngasuh si bocil. Nah, ini dia nih kebiasaan si bocil pas pagi hari. Kalau misalkan pintu udah terbuka dengan lebar, dia tuh selalu kabur. Ya kayak beginilah, ya Allah, dia tuh suka jajan ke sekolahan tanpa bawa uang, tanpa ngomong dulu ya, namanya juga anak kecil ya. Taunya aja dia mah jajan gitu kan, tanpa harus bawa uang. Setelah jajan, si bocil main di tetangga aku, dan aku titipin sebentar. Aku mau ke rumah dulu, soalnya tadi itu aduh PR banget, rumahku tuh berantakan banget. Dan di luar rumah itu aduh ada sampah yang berserakan yang diacak-acak sama kucing dan ayam. Emang itu tuh udah rutin tiap pagi tuh si sampah di depan rumah yang biasa aku kumpulin di sana, dan selalu diacak-acak sama kucing dan ayam. Alhasil depan rumah itu ya Allah berantakannya. Udahlah jangan dibilang lagi. Udah kayak apa namanya, rungkun. Rungkun itu
kayak rumah yang tanpa penghuni gitu. Tapi alhamdulillahnya Pak suami mau bantuin aku beresin sampah yang berserakan di depan rumah. Karena malu juga kan, banyak orang yang lewat, banyak anak sekolah yang lewat, ibu guru, bapak guru yang lewat. Alhasil Pak suami yang gercep beresin semua sampah yang berserakan di depan rumah. Dan dia bilang, ya udah kamu asuh aja si bocil, cepet mandiin dan suruh dia pulang gitu kan. Dan sekarang anak-anak udah ada di rumah. Aku ini lagi beres-beres rumah ya teman-teman, beresin mainan si bocil gitu kan. Tapi ya Allah, nggak beres-beres juga, soalnya aku beresin mereka yang berantakin lagi. Kalian bisa lihat sendiri kan, mainannya udah mulai satu persatu mereka ambil. Padahal ini udah aku beresin loh. Tapi ya udahlah, kalau nggak gitu aku nggak bisa beres-beres pekerjaan yang lain juga, kayak sapu rumah, terus cuci piring. Udahlah, kalau nggak berantakan nggak bisa beres-beres rumah deh kayaknya. Jadi aku biarin mereka berantakin mainan lagi yang udah aku beresin, dan aku lanjut cuci piring di sini ya teman-teman. Aku cuci piring ini bekas masak dan sarapan aku bareng anak-anak tadi pagi. Jadi cuciannya ini sedikit ya, kalian udah pernah dan sering dengar kalau aku tuh cuci piringnya nyicil ya teman-teman. Jadi setiap kali cuci piring tuh aku suka sedikit gitu ya, soalnya aku suka nyicil cucian piring yang udah ada dan menumpuk di wastafel setiap aku masak atau setiap aku makan. Kalau teman-teman sendiri gimana nih? Udah pada bersih-bersih belum? Kalau belum, tonton video aku yuk supaya kalian lebih semangat bersih-bersihnya, dan mudah-mudahan bisa balikin mood booster kalian supaya kalian itu lebih bersemangat buat bersih-bersihnya. Kita bersih-bersih bareng-bareng yuk, bersih-bersih online berjamaah bareng aku yang pastinya ya. Oke, lanjut. Setelah cuci piring, di sini aku lanjut sapu-sapu dapur supaya lebih bersih dan yang pastinya ente ngeres. Gak banyak kotoran di dapur gitu ya. Dan mohon maaf ya teman-teman kalau dapur aku belum estetik, dan kolong dapur aku ini, aib dapur aku belum aku tutup juga, soalnya ya belum sempet dan belum ada rezekinya buat beli gorden gitu. Tapi insya Allah kedepannya pasti aku tutup ini aib dapur aku. Pastinya aku juga bakalan tutup si kolong dapur ini secepatnya ya teman-teman, ditunggu aja videonya. Aku tuh pengen banget sebelum bulan Ramadan datang gitu ya, pengen nutup kolong dapur aku, tutupin semua aib kolong dapur aku, mempercantik dapur kontrakan aku gitu ya. Mudah-mudahan ada rizkinya. Aku juga pengen banget punya rak susun estetik yang kekinian gitu ya teman-teman. Jadi doain buat teman-teman semua, doain aku supaya aku ada rizki lebih buat beli gorden kolong dapur sama rak susun estetik yang kekinian. Amin. Ya walaupun aku masih ngontrak gitu ya, tapi pengen banget mempercantik dapur kontrakan aku. Pengen juga makeover dapur kontrakan aku kayak orang-orang makeover dapur kontrakan sederhana gitu ya. Pengen banget aku tuh wujudin kayak gitu. Cuman belum ada rezeki yang lebih, dan mudah-mudahan aja pas suami ada rezeki lebih, jadi aku bisa makeover dapur kontrakan gitu kan, mempercantik dapur kontrakan aku supaya lebih cantik, supaya lebih bersih juga. Kalau misalkan tertata rapi itu jadi kelihatannya lebih rapi dan bersih ya kan. Shalawatin dulu aja, bismillah, mudah-mudahan bisa wujudin dapur estetik, dapur impian, setidaknya dapur estetik, dapur kontrakan estetik gitu ya kayak orang-orang. Amin. Oke, dan kalian jangan salpok sama aku yang empel teras depan pakai kaki kayak gini, soalnya ada noda yang membandel banget. Jadi aku empelnya ini pakai kaki kayak gini ya. Harap dimaklum aja, ada kotoran ayam sama bekas air hujan gitu, jadi nyatu, jadi agak susah buat dibersihinnya. Jadi aku pakai kaki aja ya teman-teman. Kalian jangan salpok sama kaki aku. Oke, next di sini aku lanjut masak aja ya. Setelah tadi aku bersih-bersih halaman depan, terus aku elap juga, dan dilanjut aku masak menu harian. Menu hari ini simple banget. Aku cuman mau masak tumis kol wortel sama tumis ikan teri Medan. Oke, pertama-tama di sini aku lanjut aja potong-potongin wortel. Aku pakai 2 buah wortel dan aku potong-potong menjadi beberapa bagian, dan aku potong-potong lagi menjadi bentukan kayak korek api seperti yang dilihat di video.
Dan sambil potong-potongin si wortelnya, boleh dong teman-teman semua absen dulu yuk di kolom komentar. Dari mana aja nih yang udah hadir nontonin video aku. Oke, si wortelnya di sini udah selesai aku potong-potong dan di sini aku lanjut ngiris-ngiris buat engkolnya. Sebenarnya tadinya aku mau pakai kolnya itu setengahnya aja, tapi aku rasa ini kayak sedikit dan nanggung juga kalau aku sisain gitu ya teman-teman. Jadi aku putuskan buat potongin si kolnya semua aja gitu ya. Semuanya aku potongin, semuanya aku iris-irisin. Ya Allah, kok jadi belepotan kayak gini ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan cara dubbing aku atau cara pembawaan aku ini masih belepotan, soalnya aku juga masih harus banyak belajar. Nah, kita lanjut tumis kol wortelnya. Buat bumbunya sendiri aku cuman pakai 2 siung bawang putih dan 1 batang daun bawang. Aku iris-iris buat daun bawangnya dan aku cincang buat si bawang putih. Aku tumis terlebih dahulu buat bawang putihnya. Kemudian kalau misalkan bawang putihnya udah harum, udah berubah warna juga, aku lanjut masukin daun bawangnya. Aku oseng-oseng sampai si daun bawangnya ini benar-benar layu, dan next aku masukin 2 butir telur. Kemudian aku kocok lepas dulu dan aku lanjut masukin ke tumisan bawangnya ya. Aku masak si telurnya ini, aku orak-arik juga. Kalau misalkan udah hancur di orak-arik, aku masukin kol sama wortelnya. Ini kayak banyak banget ya buat wortel sama si engkolnya. Kesannya kayak kebanyakan gitu, tapi tenang, ini cukup buat 1 piring gitu, piring besar. Cukup buat makan satu keluarga aku, jadi nggak kebanyakan, nggak sedikit juga, ini pas banget. Oh iya, tadi aku masak si tumis engkolnya, nyambi juga gorengin ikan teri Medan. Jadi sebelum aku tumis si ikan terinya ini, aku goreng terlebih dahulu biar teksturnya itu enggak yang terlalu lembek, biar enggak bau amis juga. Jadi aku tuh goreng terlebih dahulu si ikan teri Medannya, tapi gorengnya enggak terlalu garing juga. Gorengnya ini setengah matang aja, soalnya nanti juga kita bakalan goreng lagi si ikan terinya. Nah, buat bumbu tumis kol wortelnya, balik lagi ke tumis kol ya. Aku cuman pakai kaldu ayam, garam, gula pasir secukupnya, dan 1 sendok makan saus tiram, setengah sendok makan kecap asin, dan aku tambahin juga kecap manis secukupnya. Aku pakai kecap bango ya, soalnya aku tuh lebih suka kalau misalkan kecap manis tuh pakai kecap bango, soalnya rasanya tuh lebih manis gurih gitu loh. Tapi ini sesuai selera aja ya, aku bukan iklan atau apa. Cuman aku tuh lebih suka kalau kecap manis tuh kecap dari bango, soalnya rasanya beda, jadi lebih enak aja menurut aku. Oke, si tumis kol wortelnya udah selesai aja aku masak. Dan lanjut aku masak tumis teri Medannya. Di sini aku siapin minyak, dan minyaknya aku pakai bekas goreng ikan teri Medan tadi ya teman-teman, soalnya ini minyaknya masih bagus, masih jernih juga, jadi aku pakai buat numis aja. Dilanjut lagi buat bumbu tumis teri Medannya. Di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, ada cabai keriting, cabai rawit, cabai gendot, terus aku juga pakai daun bawang yang agak banyak soalnya biar lebih wangi. Dan aku pakai tomat juga. Aku pakai setengah aja soalnya tomatnya agak gede ya teman-teman, jadi aku pakai setengahnya aja. Seperti biasa kalau aku numis pertumisan gitu ya, aku awali dengan bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Aku tumis sampai bumbunya ini harum, kemudian aku lanjut sama percabaiannya. Ada cabai gendot, cabai apa itu kak? Entah apa namanya, kalau di tempat aku yang hijau ini namanya cabai gendot. Cabainya itu kecil-kecil dan gemuk-gemuk gitu kan, jadi disebut cabai gendot. Kalau di tempat kalian sendiri si cabai hijau ini disebut apa nih? Oke, jadi di menit ke-14 teman-teman lagi pada ngapain nih saat nontonin video aku? Sambil ngapain aja? Udah pada masak belum? Udah pada makan kah? Kalau belum, yuk sini kita kumpul, kita masak bareng-bareng ya. Menunya apa nih? Boleh komen di kolom komentar ya. Kita sharing menu masakan, siapa tahu jadi referensi menu aku buat besok.
Oke, si bumbunya ini udah wangi, udah matang juga. Dan aku lanjut masukin teri medannya. Aku tambahin juga secukupnya air. Dan buat seasoningnya aku cuman pakai gula pasir sama sedikit micin. Aku nggak tambahin garam ya, soalnya udah asin dari si ikan teri medannya. Aku cuman tambahin sedikit aja si kaldu ayam bubuk, biar lebih enak, biar lebih gurih gitu. Dan aku masak si ikan teri medannya sampai si airnya ini sedikit menyusut. Dan aku nggak lupa tutupin juga biar lebih matangnya itu merata. Dan aku juga aduk-aduk supaya si bumbunya ini benar-benar tercampur merata. Nah, buat kaldu ayam bubuknya aku cuman pakai 1/4 sendok teh aja. Jadi sedikit aja aku pakainya. Ini cuman pelengkap aja. Jadi aku tuh lebih suka masakan itu kan dominan asin ya teman-teman. Daripada keasinan, aku tambahin garam kan, takut keasinan. Jadi aku tambahinnya sama kaldu ayam aja. Itu pun sedikit aja. Dan ini dia menu masakan aku hari ini. Cuma 2 menu aja, tapi alhamdulillah, masya Allah, nikmat kok. Alhamdulillah, bikin boros nasi. Ada tumis kol wortel sama tumis ikan teri medan. Udah, masya Allah, enak banget. Dan videonya aku lanjut lagi. Di sini aku kaget dong. Di luar rumah ada yang ketuk-ketuk pintu. Siapakah itu? Siapakah orang itu? Dari tadi ketuk pintu. Aduh. Kok aku jadi nyanyi ya? Dan ternyata yang ketuk-ketuk pintu itu adalah Abang Paket. Aduh, siapa sih yang gak senang kalau udah denger suara yang bilang Bu Paket? Suaranya itu udah candu banget, candu di telinga aku. Bener gak sih? Di telinga semua orang deh kayaknya kalau udah denger Paket. Udahlah, sumberingah lah hati aku ini. Dikala aku udah capek setelah selesai masak gitu ya, dan denger suara Paket, udahlah, rasa capek aku itu hilang seketika. Dan yang pastinya sumberingah dan semangat lagi. Nah, jadi beberapa hari ke belakang ini aku tuh pesen tripod. Jadi aku mau upgrade tripod aku yang lama ke tripod kekinian. Cilah, tripod kekinian. Maksud aku tripod yang lebih simple aja. Jadi tripod aku yang dulu itu agak gede teman-teman. Jadi aku tuh selalu bingung kalau mau bikin konten di luar rumah. Jadi emang tripod aku yang jadul itu agak lebar, agak ribet lah kalau dibawa kemana-mana itu gitu. Jadi aku mutusin buat upgrade tripod baru yang lebih simple, yang agak kecil, yang bisa dan muat di tas kecil aku gitu. Dan aku tuh pengen banget punya tripod yang bisa dipakai buat tripod sekaligus tongsis. Jadi multifungsi lah gitu. Bisa buat ini dan itu, serbaguna. Aku scroll di toko orange dan nemulah si tripod ini. Dan di sini aku tekankan, aku bukan iklan atau apalah itu. Aku cuma share tripod terbaru aku yang menurut aku ini bagus banget. Soalnya tripod ini tuh multifungsi, bisa buat tripod dan tongsis juga. Dan kalau kalian pengen bikin video, terus jarak kalian sama kameranya itu agak jauh, kalian gak usah bingung buat bolak-balik tekan si kameranya. Kalian cukup klik tombol mungil ini, tombol bluetoothnya. Jadi si kameranya itu udah otomatis nyala gitu aja. Lebih simple pokoknya. Nah, kalau buat tinggi si tripodnya itu kalian gak usah tanya lagi. Kalian bisa lihat sendiri, tinggi tripod ini tuh melebihi tingginya aku. Saking tingginya, bener kan? Nah, kalau buat penyangganya kalian bisa lihat sendiri, ini bisa diputar horizontal atau vertikal ya. Jadi ini tuh serba multifungsi, yang pastinya serba guna, bagus deh. Aku tuh baru nemu tripod ini dan aku tuh langsung jatuh cinta aja.
Jadi emang sesimpel ini, bisa dibawa kemana-mana, jadi muat di tas kecil aku. Bahan tripod ini tuh dari stainless steel, jadi gak usah diragukan lagi, kokoh banget. Kalian gak usah takut HP kalian jatuh kalau pakai tripod ini, soalnya udah aku cobain pas aku bikin video, dan si tripodnya itu digoyang-goyang sama si bocil, tripodnya gak jatuh sama sekali. Pokoknya bagus ya teman-teman, tapi di sini aku tekankan sekali lagi, aku bukan iklan, aku cuma share tripod terbaru aku dan aku jatuh cinta. Jadi sebenarnya aku tuh mau unboxing beberapa barang ya teman-teman, tapi dikarenakan videonya ini udah panjang banget, udah 20 menit, jadi unboxingnya 2 paket aja. Ada tripod sama gorden kolong dapur. Alhamdulillah aku beli gorden kolong dapur, tapi belinya cuman setengah aja dulu, soalnya belum ada rezekinya lagi. Jadi aku belinya nyicil gitu ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Nanti aku beli lagi yang sebagiannya ya, kalian tunggu aja videonya. Aku beli gorden kolong dapurnya ini warna pink, sesuai warna kesukaan aku. Oke, videonya cukup sampai di sini. Kalian tunggu aja unboxing paket aku part 2. Aku akhiri dulu ya videonya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.